Halo semuanya, kembali lagi. Di video ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara screen record di laptop dengan OBS ya. Karena ada yang bertanya bagaimana cara membuat video tutorial seperti ini untuk record screen dengan laptop ya, agar suaranya bisa maksimal dan juga record screen-nya bisa lebih jelas gitu ya. Oke, jadi ini bisa dengan berbagai macam cara sebenarnya. Salah satunya bisa dengan menggunakan OBS Studio. Ini adalah software yang gratis yang bisa digunakan untuk record screen dengan bisa memaksimalkan audionya agar lebih bagus. Kemudian kalau selain itu ya, kalau teman-teman mau menggunakan yang lebih baik lagi, seperti yang saya menggunakan, saya juga menggunakan Camtasia. Jadi kalau dengan Camtasia ini akan lebih banyak fiturnya dan sekaligus bisa untuk editing videonya. Nah, tapi kalau mau yang gratisan aja, teman-teman bisa gunakan OBS Studio. Kemudian nanti untuk editingnya bisa menggunakan CapCut ya. Ini semuanya gratis. Nah, untuk mulai menggunakan OBS Studio, teman-teman bisa masuk ke websitenya obsproject.com ya di sini. obsproject.com, dan ini bisa di-download untuk Windows, kemudian macOS dan juga bisa untuk Linux. Jadi apapun OS-nya teman-teman bisa gunakan OBS Studio. Dan saya akan contohkan di sini dengan menggunakan macOS ya. Karena saya menggunakan macOS, jadi untuk teman-teman yang pengguna Windows, fiturnya, tampilannya sama saja. Jadi nggak perlu bingung ya, walaupun yang dicontohkan di sini dengan menggunakan macOS. Nah, teman-teman nanti bisa tinggal download aja. Kalau pakai Windows, tinggal download yang Windows ya. Nanti akan di-download file downloadnya, file installernya. Kemudian tinggal diinstal seperti biasa. Dan kalau sudah terinstall ya, OBS nanti akan seperti ini. Tinggal kita buka saja software OBS Studio untuk melakukan record screen ya. Atau bisa kita gunakan untuk membuat tutorial dengan merekam layar di laptop kita. Nah, tampilan awal seperti ini untuk OBS Studio ya. Kalau mungkin teman-teman tampilannya agak berbeda kalau baru pertama kali install ya, tinggal disesuaikan saja. Nah, setelah tampil seperti ini, yang terpenting ya, di sini nanti kita akan melakukan pengaturan terlebih dahulu agar bisa melakukan record screen dengan baik. Nah, teman-teman bisa langsung menuju ke menu setting di sini. Klik menu setting. Lalu di bagian yang terpenting, yang pertama di bagian output ya. Nah, di bagian output ini kita akan menentukan untuk output di bagian recording. Nah, karena OBS ini juga bisa digunakan untuk streaming ya, kita akan pilih yang bagian recording karena akan kita gunakan untuk merecord tampilan layar di laptop kita. Nah, di bagian recording ini teman-teman bisa tentukan dulu untuk penyimpanan filenya nanti akan di mana. Ya, tinggal di browse saja di sini. Kemudian pilih folder di mana file recording yang sudah didapatkan nanti akan disimpan. Setelah itu pilih open ya. Kemudian di bagian recording format bisa pilih yang MP4 ya. Jangan pilih yang lain karena nanti akan bisa nggak support ya saat diedit. Nah, untuk file MP4 ini yang paling banyak support ya di berbagai aplikasi editing video. Oke, kemudian bagian audio ya, teman-teman bisa abaikan saja di sini. Biarkan default seperti ini, dan kemudian di setting berikutnya adalah di bagian video. Klik di sini, menu video. Kemudian kita akan menentukan resolusi untuk video yang akan kita rekam. Nah, ini untuk kanvas resolusinya ya. Resolusi kanvas ini artinya resolusi untuk di bagian kanvas ini, OBS secara keseluruhan. Kemudian untuk outputnya ya, outputnya ini jika akan di-streamingkan maupun akan di-record, nanti keluarnya akan sama saja resolusinya atau akan dibuat resolusi yang berbeda. Ini bisa diatur seperti ini. Misalnya kanvasnya 1920x1080, kemudian outputnya bisa dibuat 1280x720 juga bisa. Tapi biar gampang, biarkan saja ini sama saja antara resolusi kanvas dengan resolusi outputnya ya. Oke, kemudian di bagian audio kita bisa pilih yang sample rate-nya yang 48 Hz. Sebenarnya kalau mau pakai yang 441 juga nggak masalah sih, tapi akan lebih bagus audionya dengan 48 Hz. Tapi nanti filenya akan lebih besar gitu. Kemudian channelnya kita pilih saja yang mono ya. Kalau untuk tutorial dengan dengan suara seperti ini aja bisa pakai yang mono. Kemudian kalau untuk stereo ini akan bagus digunakan kalau untuk merekam musik gitu ya. Jadi biar ada dinamikanya. Tapi kalau vokal saja seperti ini cukup dengan mono.
Oke, kemudian yang lain bisa diabaikan ya, untuk desktop audionya default, dan audio yang lainnya bisa di disable aja dulu. Oke, kemudian setelah itu kita bisa klik OK untuk menyimpan ya. Atau di sini kalau misalnya ini bisa diklik apply dulu, apply, kemudian OK. Tapi karena ini semuanya sudah saya simpan, jadi di sini apply-nya nggak aktif ya. Kemudian pilih OK. Dan sekarang kita akan melakukan pengaturan di bagian mana yang akan kita rekam. Oke, teman-teman, di sini ada scene ya. Ada scene 1, bisa scene 2 dan 3 dan seterusnya. Ini kita bisa buat dengan banyak scene ya. Tapi kita cukup dengan menggunakan satu scene saja. Ini scene 1. Kemudian untuk source-nya atau sumber gambarnya, nah bisa kita pilih sesuai dengan apa yang akan kita tampilkan di sini dan bisa kita rekam. Ya, karena kita akan merekam untuk layar atau screen di laptop kita, maka kita bisa tambahkan di sini plus ya, dengan memilih yang bagian display capture ya. Display capture ini kita artinya akan mengcapture atau merekam bagian tampilan di layar kita ini ya, semuanya. Jadi apapun yang kita buka di monitor kita nanti akan kita rekam. Kemudian pilih OK ya. Nanti akan tampil seperti ini ya. Jadi kalau misalnya kita punya beberapa monitor, nanti bisa dipilih monitor mana yang akan direkam. Tapi ini karena saya hanya menggunakan satu monitor, jadi hanya akan muncul satu monitor aja. Kemudian kursornya akan dimunculkan atau enggak ya. Ini kalau dihilangkan checklistnya, maka kursornya enggak akan terekam. Kalau ini dicentang, maka kursornya akan muncul seperti itu. Ya, tapi biar lebih enak, tentu kursornya bisa dimunculkan aja untuk menunjukkan bagian mana yang sedang kita mainkan gitu. Ya, kemudian setelah selesai di bagian pengaturan display ini, kita pilih OK. Ya, nanti kita sesuaikan ya, karena ini layar monitornya resolusinya nggak sama dengan resolusi kanvasnya. Ini bisa kita perbesar ya, perbesar sesuai dengan keinginan. Misalnya akan kita buat full di seluruh kanvas. Nah, ini nanti akan terekam seperti ini ya. Jadi bagian bawahnya akan terpotong. Mungkin nanti kalau layar monitor teman-teman resolusinya berbeda, tentu di sini akan berbeda juga untuk pengaturan lebar layarnya ya. Oke, setelah kita melakukan pengaturan di bagian capture untuk displaynya, berikutnya kita akan melakukan pengaturan di bagian audionya. Nah, untuk audio ini kita tinggal pilih saja di sini, tanda plus, kemudian audio input capture. Nah, kita akan mengcapture audio dari mikrofon atau dari eksternal ya, dari sound card eksternal. Kita pilih, kemudian OK di sini, dan di sini kita pilih untuk sumbernya ya, mikrofonnya, nama mikrofon atau nama sound cardnya. Nah, karena saya menggunakan sound card Behringer UMC 202HD, di sini akan muncul ya. Saya pilih aja, kemudian OK. Nah, maka di sini akan terlihat ya, ini signal yang sudah masuk ya untuk audionya seperti ini ya. Kemudian agar audionya ini lebih stabil, kita bisa pilih lagi di sini yang audio capture, kemudian klik kanan dan pilih filter teman-teman ya. Nah, di filter ini kita bisa menambahkan efek kompresor dan juga limiter. Itu yang penting untuk audio ya. Jadi biar kompresor ini biar suaranya lebih stabil, dan limiter untuk membatasi agar suara kita nggak pecah ketika kita ngomong terlalu keras ya. Kita pilih plus, kemudian pilih kompresor. Ini kita buat kompresor. Nah, ini rasionya biasanya saya menggunakan rasio 4:1 ya. Nah, di sini 4:1. Kemudian thresholdnya biarkan saja di min 18, dan attack serta rilisnya kita buat minimal ya. Selain kompresor, kita perlu juga menambahkan limiter ya. Nah, di sini pilih limiter untuk membatasi agar suara yang bisa ditangkap itu maksimal di min 6 dB ya. Jadi kalau yang lebih dari min 6 dB nanti akan dipotong untuk limiternya. Nah, dengan begitu nanti suara yang dihasilkan akan lebih stabil ya, nggak ada peak atau suara yang berlebihan. Oke, jadi itu untuk audionya. Kemudian kita pilih close ya ketika sudah sesuai. Dan setelah itu kita tinggal nanti record dan jalankan tutorialnya atau bagian screen mana yang akan kita rekam. Oke, setelah siap kita pilih di sini ya start recording untuk mulai merekam. Kita pilih start recording. Nah, saat ini sudah berjalan untuk recordingnya, kita tinggal ini kita minimize saja dan kita mulai untuk perekaman. Ya, misalnya sini saya akan merekam layar ini ya. Dan ini kita misalnya akan merekam layar di ChatGPT. Ya, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk merekam layar dari ChatGPT ini, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, setelah selesai, kita bisa kembali lagi buka di audio di OBS-nya ini ya. Kemudian kita stop recordingnya.
dan kita akan lihat hasilnya. Nah, tunggu dulu, setelah proses stop ini sudah selesai, kita akan lihat hasilnya tadi di folder movie. Kemudian di sini ada record nih. Ini yang baru saja kita rekam. Dan kita lihat di sini hasilnya seperti ini. Nah, ini proses merekamnya ya. Seperti itu. Ini audionya saya kecilkan ya, jadi nggak terlalu kedengaran. Oke, jadi seperti itu ya hasilnya yang sudah kita rekam dengan menggunakan OBS. Nah, kemudian setelah misalnya kita tadi merekamnya ada bagian yang ingin dibuang, maka kita bisa melanjutkan dengan mengeditnya di CapCut ya. Ini yang software yang gratisan. Kalau misalnya teman-teman mau pakai software editor video yang lain juga nggak masalah. Ya, saya menggunakan CapCut aja nih untuk contohnya. Saya akan buka di aplikasi CapCut di sini. Nah, setelah terbuka CapCut untuk yang versi desktop, kita tinggal start creating ya. Kemudian nanti di sini akan terbuka project baru. Nah, kita import file tadi yang sudah kita rekam ya untuk hasil rekaman dari OBS-nya. Kita pilih yang di sini movie, kemudian ini kita import. Setelah itu tinggal kita masukkan ke timeline. Ya, di sini kita bisa perlebar ya agar lebih jelas. Nah, kita potong bagian yang tidak diinginkan ya. Misalnya tadi mulai rekamnya dari sini. Nah, dari sini misalnya ya. Ini tinggal kita potong aja, split. Kemudian yang ini kita hapus. Kemudian di bagian akhirnya misalnya ada lagi yang ingin dibuang. Nah, sampai di sini misalnya ya. Ini kita split. Kemudian yang di ujungnya ini kita hapus. Nah, maka di sini tinggal tersisa bagian yang kita inginkan saja. Oke, setelah itu kita tinggal ekspor, jadikan sebuah video ya. Akan disimpan di mana, resolusinya berapa, kemudian pilih ekspor. Nah, setelah proses ekspor selesai, kita lihat hasil terakhirnya. Di sini tadi yang sudah dipotong ya. Nah, ini kita lihat. Nah, sekarang sudah tinggal bagian yang kita inginkan saja. Nah, jadi begitu ya teman-teman cara untuk merekam layar atau screen record atau record screen di laptop dengan menggunakan OBS, dan kemudian kita bisa mengeditnya, memotongnya dengan menggunakan CapCut. Ya, semoga bisa dipahami dan bisa membantu untuk teman-teman yang mau membuat tutorial dengan merekod screen di laptop dengan menggunakan OBS Studio. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.